Tema kita hari ini mestinya Hari Raya Cinta Kasih Valentine, tapi ini tema tentang kesombongan. Nah, tema kesombongan adalah tema yang sangat-sangat mendasar karena dosa ini sudah muncul bukan hanya di dalam dunia ini, tetapi di dalam dunia supranatural. Di dalam kitab suci kalau kita lihat urutan sebelum ada dunia yang dicipta oleh Tuhan, maka kita akan menyaksikan dunia malaikat duluan ada. Dan kejatuhan malaikat-malaikat ke dalam dosa karena kesombongan. Kesombongan itu meracuni baik di dalam dunia supranatural maupun di dalam dunia natural. Setan tidak mau menjadi malaikat yang baik saja dan dia memberontak, maka disebut setan, dan pemberontakan dia ingin menyamakan dirinya dengan Allah. Nah, inilah dosa yang sangat fatal sehingga menyebabkan Tuhan murka, dan setelah Tuhan murka tidak ada lagi keselamatan di dalam dunia malaikat. Setelah jatuh tidak ada lagi pengampunan dan tidak ada lagi yang namanya pendamaian untuk malaikat-malaikat yang jahat yang jatuh. Pendeta Stephen Tong mengatakan kenapa malaikat yang jatuh tidak ada keselamatan, karena mereka berdosa di dalam dunia kekekalan, maka dosanya kekal. Lalu waktu mereka semua pemberontak itu sudah diusir, mereka akan meracuni pikiran manusia dengan cara berpikir yang sama, yaitu ingin jadi Allah. Dosa yang sangat besar ini, yang sudah terjadi dalam dunia kekekalan, akan masuk ke dalam dunia sementara, yaitu di bumi yang Tuhan cipta, dan akan meracuni seluruh pikiran manusia, dan nanti Tuhan masukkan di dalam 10 hukum, di hukum yang pertama, jangan ada Allah lain di hadapanku. Setan mau jadi Allah, maka mereka dicampakkan. Adam mau jadi Allah, maka mereka diusir dari Taman Eden. Mari kita lihat di dalam Kejadian pasal yang ketiga. Kejadian pasal yang ketiga ini mencatat peristiwa yang sangat penting. Kenapakah Tuhan akhirnya murka luar biasa? Perhatikan di Kejadian pasal yang ketiga, saya akan membaca kalimat daripada setan. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Itu ayat 1. Lalu perempuan itu menjawab, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan atau raba buah itu, nanti kamu mati. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perhatikan di sini, menarik hati, matamu akan terbuka, kamu akan menjadi seperti Allah. Inilah yang dirangkum di dalam kitab 1 Yohanes pasal yang kedua, yaitu tentang keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Ini semua bukan dari Bapa, tetapi dari dunia. Di balik dunia, ini adalah setan. Di Taman Eden, keinginan dagingnya manusia, yaitu tentang makanan. Lihat semua buah di Taman Eden ini, Allah kasih tahu jangan kamu makan buahnya, bukan? Oh, boleh dimakan, tapi satu yang tidak boleh. Jangan kau salah, yang satu itu boleh. Karena Allah tidak mau kamu menjadi Allah, maka dia larang kamu makan buah itu, padahal kalau kamu makan, kamu akan menjadi seperti Allah. Perhatikan, matamu akan terbuka. Keinginan daging sudah dirangsang, mata diarahkan untuk memandang sesuatu berdasarkan keinginan daging, lalu muncullah tema keangkuhan hidup, mau menjadi Allah. Dosa ini, dosa yang menjadi fondasi dari semua dosa,
Karena dosa inilah yang menyebabkan Adam dan Hawa harus keluar dari Taman Eden. Dan Tuhan murka luar biasa, Tuhan vonis mati. Di dalam pengadilan kalau kita lihat ada sidang kasus A, kasus B, kita langsung bisa mengetahui ini dosanya berat atau tidak, lihat dari vonisnya. Cuma Indonesia susah. Yang curi ayam sama yang maling, yang koruptor, nanti yang maling ayam itu ya, atau yang curi sandal, hukumannya bisa lebih berat daripada orang yang dosanya, kalau kita lihat secara manusia, ya lebih berat daripada yang curi hanya sandal, saudara. Indonesia kurang fair di dalam banyak hal. Tetapi sesungguhnya kalau dosanya besar, maka vonisnya juga harus besar. Lalu dosa apa yang menyebabkan vonisnya adalah mati? Tidak ada orang curi sandal divonis mati. Dia bisa curi sandal dan divonis mati karena pemilik sandalnya dihabisi oleh dia dan dimatikan. Maka divonis mati. Tapi kalau hanya ambil sandal divonis mati, lucu saudara ya. Nah sekarang Adam dan Hawa tidak lakukan pembunuhan, tetapi mereka membunuh karakter dan identitas Allah. Dengan cara mau menjadi Allah. Jikalau saya sebagai seorang mahasiswa, lalu dosen saya sedang mengajar, dan saya berkata kepada diri saya mau jadi dia. Artinya, saya turunkan dia, dan saya yang mau berdiri untuk mengajar. Saya mau jadi pimpinan di perusahaan ini, artinya perusahaan yang ada pimpinan yang sekarang, saya akan lengserkan dia, karena saya mau jadi pemimpinnya. Allah berkuasa. Allah yang berkuasa dilengserkan oleh manusia karena manusia ingin menduduki posisi Allah. Nah ini semua benih yang setan masukkan. Jikalau makan buah bisa menjadi Tuhan, setan sudah habisi seluruh buah itu. Betul nggak? Nggak usah tunggu manusia, dia habisi semua. Jikalau orang bisa melipat gandakan uang, dia akan berhenti dari tugas melipat gandakan uang. Karena dia sudah jadi konglomerat di dunia ini. Ngapain buka bisnis menggandakan uang, lalu menunggu orang datang, kasih uang, lalu dia lipat gandakan, lalu dia dapat komisi. Semua orang kalau bisa lipat gandakan uang, nggak perlu serahkan untuk orang lain lipat gandakan, karena dia sudah lipat gandakan semua. Betul nggak? Kalau makan buah bisa jadi Tuhan, maka Adam dan Hawa tidak akan bagian dapat buah itu karena setan sudah habisi semua. Tetapi setan merendahkan diri. Saudara perhatikan, ini saat kali pertama kita melihat setan tanda petik merendahkan diri. Posisi Tuhan kuserahkan kepada manusia, artinya kalau kau jadi Tuhan, aku akan jadi hambamu ya Tuhan. Padahal setan mana mau jadi hambanya manusia, betul nggak? Di sini kita lihat kerendahan hati tanda petik dari setan untuk mengibuli manusia supaya manusia dinaikkan posisinya menjadi posisi Tuhan lalu menggeser Tuhan yang sejati. Ini dosa yang sangat besar, maka Tuhan mengvonis mati. Vonis mati ini tidak ada lagi yang namanya ada ajukan banding. Begitu Tuhan vonis mati, tidak ada pengacara yang lain, tetapi Tuhan memberikan jalan keselamatan. Kenapa manusia berdosa? Masih ada jalan keselamatan karena berdosanya di dalam dunia sementara. Pak Stephen Tong mengatakan dosa malaikat itu dosa kekal karena terjadi di dunia kekekalan. Dosa Adam dan Hawa bukan dosa kekal karena dosa di dalam dunia sementara, maka masih ada kesempatan mendapatkan pengampunan yang akan diberikan oleh Tuhan Yesus. Nah, kita lihat dari benih manusia ingin jadi Tuhan, nanti terus akan berkembang masuk di dalam keturunan Adam dan Hawa. Orang yang sekarang akan berperan sebagai Allah, itulah Kain. Apa yang terjadi di dalam hidupnya Kain? Kain memegang posisi bukan hanya abang, tetapi Tuhan. Di dalam seluruh kitab suci, Tuhan memberikan nyawa. Dan Tuhan yang mengambil nyawa. Kain lihat Habel ada nyawa. Dia
yang mengambil nyawanya Habel. Ini tindakan manusia ingin jadi Tuhan di dalam mengambil nyawa. Alkitab katakan, nanti kamu akan kembali ke debu tanah, di mana engkau dulu diambil, engkau akan kembali ke debu tanah. Akan tiba waktunya, kau akan mati. Di dalam anugerah Tuhan, manusia bisa hidup dan akhirnya harus mati. Tetapi Tuhan tidak berkata, kau matinya akan dibunuh oleh kokomu. Kain sekarang berperan sebagai Tuhan. Di dalam perjanjian baru, di kitab 1 Yohanes itu dicatat, Kain berasal dari si jahat. Jadi otak Kain itu disetir oleh si setan. Setan pembunuh manusia sejak semula. Jadi jikalau ada orang yang dipakai oleh setan, maka kita akan lihat yang dia akan bunuh identitas yang pertama adalah bunuh identitas Tuhan, kedua akan bunuh identitas manusia. Identitas Tuhan tidak boleh ada karena saya sudah yang paling tinggi. Maka muncullah nanti orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan, yang tidak mengakui Tuhan, yang ateis. Itu semua benihnya ada setan yang merusak diam pikiran manusia karena manusia anggap dirinya menentukan segala sesuatu. Lalu setelah itu manusia akan menghabisi manusia yang lain, tidak usah tusuk dengan pisau, tetapi dengan cara dia benci saja, dia sudah menjadi pembunuh. Kenapa Alkitab katakan membenci sama dengan membunuh? Karena jikalau saya membenci seseorang, saya akan menghabisi identitas dia. Saya bertemu dengan dia muka dengan muka, saya akan lihat seperti lihat tembok. Saya kalau rumahnya, kalau harus lewat rumah musuh saya, maka karena sudah benci dia, saya putar satu blok yang mestinya lebih jauh, saudara ya. Demi menghindari lihat muka dia kalau lagi jemuran misalnya ya. Lihat muka dia lagi cuci mobil. Lihat rumahnya, saking bencinya. Gua putar satu blok, saudara. Meskipun dia ada, pas saya lewat, muka saya alihkan ke tempat lain, karena saya mau membunuh identitas dia. Orang kalau pacaran terus mengingat wajah pacar. Setelah putus, dia akan membunuh identitas wajah pacar itu. Begitu muncul, langsung dia delete. Begitu ingat memori makan di sana, dia langsung delete. Begitu lihat foto, dia bakar semua. Dia mau menghabisi identitas. Ini ciri pekerjaan setan, yaitu setan pembunuh manusia sejak semula. Dan setan kalau sudah merasuk manusia, dia akan melakukan tindakan membunuh Tuhan. Tuhan tidak ada. Karena saya yang Tuhan, dan saya kalau Tuhan, saya berhak menghabisi siapa saja. Maka Kain menghabisi si Habel. Habel artinya nafas. Jadi Tuhan memberikan nafas kehidupan, Kain mengambil. Perhatikan waktu Kain berdosa, Tuhan memberikan asuransi kepada Kain. Yaitu, jikalau ada orang yang apa-apain si Kain, nanti akan dibalaskan. Coba kita lihat berapa kali lipat. Perhatikan di dalam kitab Kejadian. Ini sangat penting karena nanti dosa yang mau jadi Tuhan ini terus berkembang. Di dalam Kejadian di pasal yang keempat, saya akan baca ayat ke-15. Sekali-kali tidak barang siapa membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Ini perkataan Tuhan, firman Tuhan kepadanya. Jadi Tuhan memberikan asuransi jaminan Kain tidak akan dibunuh oleh siapapun di masa yang akan datang. Lalu perhatikan, ini jaminan dari Tuhan. Nanti di dalam silsilah Kain ada muncul satu nama yang disebut Lamek. Lamek disebut orang yang berpoligami. Tuhan menetapkan monogami. Manusia yang sudah jatuh dalam dosa, manusia yang merubah cara Tuhan bertindak, akhirnya monogami muncul di dalam silsilah keluarga daripada Kain. Tuhan boleh menetapkan monogami, kalau saya mau poligami, lu mau apa ya Tuhan? Maka Lamek di dalam silsilah Kain itu adalah bapa poligami yang pertama. Semua orang poligami ini keturunan dari Lamek, saudara ya. Dan Lamek ini Lamek yang jahat. Pasal kelima ada Lamek yang baik yang menghasilkan Nuh.
Ini dua orang yang namanya sama. Di dalam silsilah Kain ada yang namanya Henok. Di dalam silsilah Kejadian pasal ke-5 dari Set ada yang namanya Henok. Jadi dalam silsilah pasal 4 dan pasal ke-5 ada dua nama yang sama. Henok sama Henok yang bergaul dengan Allah. Henok yang Kain, Henok yang tidak ada kaitan dengan Tuhan. Ini dunia orang di dalam kegelapan dosa, keturunan Kain. Lalu Lamek, keturunan dari silsilah Kain, sama Lamek diam jalurnya Set, itu yang menghasilkan Sinu. Nah, perhatikan, muncul si Lamek dari silsilah Kain, Tuhan menetapkan monogami, saya mau jadi Tuhan sendiri. Aku yang menetapkan, aku sekarang melanggar apa yang Tuhan tetapkan, aku mau poligami. Lalu kalau Kain membunuh, sekarang Lamek akan membunuh. Kain membunuh adik yang levelnya paling beda berapa tahun. Masih level yang mirip dan sama. Tapi Lamek waktu dia membunuh anak muda. Seorang ayah yang punya dua istri. Ini orang tua, orang senior. Lalu ada anak muda, dia habisi anak muda. Anak muda harus dipimpin oleh orang tua. Sekarang orang tua menghabisi anak muda. Gara-gara apa? Mari kita lihat di Kejadian di pasal yang keempat. Nanti ini background menjadi fondasi penting untuk kita melihat dosa kesombongan yang akan menghabisi manusia yang sangat mengerikan. Lihat di dalam Kejadian di pasal yang keempat. Ayat ke-23, dosa bukan lagi diam-diam. Kain waktu membunuh dia diam. Tuhan yang tanya. Lalu dia marah ke Tuhan, apakah aku penjaga adikku? Lamek, dia publikasi, dia share ke WA grup keluarga, saudara ya. Lihat di ayat 23. Ada dan Zila, udah baca WA belum? Dengarkanlah suaraku. Saya sudah send voice note, gitu ya. Hai istri Lamek, pasang telingamu. Jangan nonton drakor. Kepada perkataanku ini. Tuhan berfirman, manusia harus dengar firman. Lamek berfirman, istri, harus kau dengar ini firman. Wah, dia menempatkan dirinya sebagai tokoh yang berfirman. Dengarkan perkataanku. Wah, ini kesombongan yang luar biasa di dalam diri si Lamek. Aku telah membunuh seorang laki-laki. Dosa dipublikasi. Membunuh seorang laki-laki karena melukai aku. Wah, akhirnya sampai hari ini kita lihat disenggol sedikit, ku hantem kau, gitu kan? Kalau orang Batak berantem kan gitu kan? Sampai puncaknya, ku makan kau. Wah, luar biasa ya. Lihat Kejadian di pasal yang ke-5, dia publikasi kepada istrinya, dan dia membanggakan dirinya sebagai orang tua yang menghabisi anak muda. Orang tua harus bimbing anak muda melukai orang tua, ampuni dia, lalu bimbing dia menjadi orang yang baik. Sekarang lu lukai aku bunuh kau. Jadi nyawa diambil. Lalu perhatikan, Lamek berfirman. Kita lihat. Ayat ke-24, jika Kain, wah, dia mengadukan apa yang Tuhan kasih jaminan, sama dia sekarang bertindak sebagai Allah yang memberikan jaminan melampaui Allah. Kalau yang Kain, 7 kali lipat. Ini firman Tuhan, 7 kali lipat. Tapi kalau Lamek, ada yang macam-macam sama aku, mati kau ya. 77 kali lipat. Lebih hebat siapa? Berala kepada Allah yang sejati cuma 7 kali lipat. Sekarang jadikan Lamek sebagai Allah. Ini proteksinya 77 kali lipat. Sini kita melihat dosa manusia sudah memuncak luar biasa. Bukan lagi dosa pembunuhan yang dilakukan diulangi, tapi dipublikasi, lalu monogami menjadi poligami, lalu firman. Kalimat yang dikatakan orang berdosa harus didengar oleh semua orang yang di bawah dia, yaitu istri-istri harus mendengar. Dan dia merubah firman. Firman yang disebut 7 kali, sekarang 77 kali lipat. Akhirnya yang Tuhan dia delete, yang dia punya, yang dia berlakukan. Ini dosa manusia. Dari Adam ingin jadi Tuhan, sampai ke Kain, habisi Habel, mau jadi Tuhan, sampai ke Lamek, betul-betul sudah menduduki tata Tuhan. Karena dia sudah berfirman, dan semua orang harus
mengikutinya. Lalu nanti lihat sampai kepada zaman Nabi Nuh, seluruh manusia sudah berbuat dosa. Akhirnya kita melihat manusia sudah tidak lagi mau ada Tuhan. Manusia hidup sebagai Tuhan bagi diri mereka sendiri. Maka PB mencatat zaman Nabi Nuh, makan minum, kawin mengawinkan. Hidup manusia bukan lagi dikaitkan dengan Tuhan, pokoknya dikaitkan dengan hedonisme. Saya kalau makan enak, aku makan. Kalau tidak enak, aku pindah. Makan, minum, lalu kawin mengawinkan. Tidak lagi lihat petunjuk Tuhan, tapi yang ku senangi, itu yang ku ambil. Lalu yang cantik-cantik ku ambil, yang jelek-jelek biar orang lain ambil. Wah, ini semua sudah bertindak suka-suka, dan akhirnya Tuhan memutuskan menghabisi bumi karena semua manusia tidak lagi mengindahkan Tuhan, dan sisa 8. Lalu perhatikan, yang 8 ini nanti akan keluar dari Batra, nanti melalui si Ham. Ham ini akan menurunkan semua dosa-dosa yang nanti Tuhan akan hukum. Mari kita lihat pasal 11. Lihat di pasal yang ke-11, ini cerita Menara Babel. Menara Babel ini cerita yang sangat penting yang Tuhan izinkan masuk untuk memberikan kita pengertian yang sangat mendalam. Dari penciptaan, lalu kejatuhan, lalu pembersihan total umat manusia yang berdosa, yaitu zaman Nabi Nuh dan Erbah, lalu sekarang dosa terulang lagi melalui jalur si Ham, lalu dosa memuncak ingin menjadi Tuhan. Di pasal 11. Mari kita lihat ya. Di pasal yang ke-11, ayat ketiga. Mari kita membuat batu bata. Lalu di ayat yang kedua, mereka pergi ke sebelah timur, lalu ke tanah datar, di tanah Siner, mereka menetap. Sudah menetap, lalu mereka berkata satu dengan lain, kita buat batu bata. Kita membakarnya baik-baik. Lalu muncul nanti Menara Babel. Lihat di ayat keempat. Marilah kita dirikan bagi kita. Lihat ya. Semua untuk kita. Saya, grup saya. Kita punya silsilah, kita punya keturunan. Semua saya. Lalu kita mencari nama. Di dalam perjanjian lama mencari nama, ini artinya kalau nama yang sudah saya kasih, yang dapat nama tunduk kepada saya. Tuhan memanggil Adam. Adam artinya manusia. Maka manusia Adam ini yang mewakili semua manusia harus tunduk kepada yang memberikan nama. Tuhan tidak pernah memberi nama Hawa kepada istrinya Adam. Alkitab katakan disebut perempuan. Nanti Adam yang memberikan nama Hawa. Kenapa? Karena nanti ini menjadi pola dalam keluarga. Istri harus tunduk kepada suami. Karena istri dapat nama dari suami. Adam yang memberikan nama kepada Hawa. Hawa tunduk kepada Adam. Adam kepala tunduk kepada Tuhan yang memberikan nama. Nanti semua dunia binatang, Adam Hawa kasih nama. Maka binatang tunduk kepada yang dapat nama. Saya punya anak, saya yang kasih nama kepada anak. Tidak ada anak yang kasih nama kepada papa dan mamanya. Semua anak kita kasih nama artinya tunduk kepada kita. Kita piara binatang buas, kita kasih nama. Artinya dia buas, dia harus tunduk kepada saya. Itu pemberian nama. Sekarang kita akan mencari tempat, kita kumpul di satu tempat. Jangan berserak. Tuhan suruh penuhi bumi, jangan penuhi bumi. Kita kumpul. Kita dirikan Menara Babel. Menara Babel di atasnya tempat pemujaan kepada dewa-dewa. Bukan kepada Tuhan. Dan kita mencari nama supaya kita jangan terserak. Tuhan suruh penuhi bumi, tidak usah penuhi bumi. Kain dirikan kota supaya tidak berserak. Sekarang Menara Babel ini menjadi satu keangkuhan. Di zaman dulu kenapa ada menara? Semua bangunan pendek-pendek. Lalu tidur di kemah sudah cukup. Kenapa dirikan menara? Untuk kesombongan. Supaya dilihat oleh semua orang. Maka dirikan di tanah yang datar. Sehingga dari semua penjuru akan melihat dengan eye-catching yang luar biasa. Kesombongan manusia begitu angku. Sampai hari ini negara-negara terus mendirikan bangunan-bangunan yang tinggi.
gedung pencakar langit yang tinggi-tinggi untuk menggambarkan keangkuhan dari negara itu. Kami punya teknologi canggih, akhirnya nanti gempa, hancur semua, saudara ya. Nah, sekarang kita kembali sampai kepada pasal yang ke-11, muncul tema Menara Babel itu, dan akhirnya Tuhan serahkan mereka, Tuhan kacaukan mereka, dan mereka akan terserak, tidak lagi berkumpul satu dengan yang lain. Nah, ini mewakili dunia orang berdosa yang diakhiri dengan penyerahan oleh Tuhan dalam kasus Menara Babel. Lalu bagaimana dengan kelompok orang percaya? Kelompok orang percaya diwakili oleh orang-orang nanti keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub yang akan menjadi bangsa yang besar, yaitu bangsa Yahudi, bangsa Israel itu. Lalu kesombongan terjadi bukan hanya di luar orang yang terima hukum, tapi kesombongan di dalam orang yang terima hukum. Maka orang-orang Yahudi sombongnya luar biasa, karena kesombongan mereka, maka mereka akan diakhiri di pembuangan di Babel. Jadi dari orang berdosa, puncaknya di Menara Babel, Tuhan serahkan mereka. Keangkuhan hidup manusia ingin mencapai ke tempat yang tinggi, Tuhan serahkan mereka. Lalu keangkuhan dari orang percaya yang katanya punya firman Tuhan, mereka bangga kepada Tuhanku, lalu mereka merasa diri yang paling steril, mereka rasa mereka penerima hukum, semua bangsa tidak mendapatkan anugerah keselamatan, kecuali mereka. Dan mereka berdosa di rumah Tuhan, mereka memanfaatkan semua hal-hal rohani untuk mencapai tujuan mereka. Dan mereka bertindak sebagai Tuhan di dalam bait suci. Yang ini tidak boleh masuk. Ini najis, ini najis, ini najis. Semua orang yang non-Yahudi dibilang najis. Lalu orang yang najis itu, kalau mau masuk ke bait Allah, ada prosesnya panjang. Lalu kalau orang Yunani, mesti sunat dulu. Mereka buat aturan sendiri. Domba-domba yang datang, ini cacat, ini tidak layak, tidak bisa. Tuhan tidak berkenan. Padahal Tuhan melihat hati manusia. Tapi mereka melihat ini, lu harus beli di sana ya. Itu toko Sumber Makmur, kau jual itu kambingmu atau dombamu di situ, kau beli ya, itu bagus. Nanti dia dapat komisi, saudara ya. Nah, kejatuhan orang-orang yang katanya percaya Tuhan, mereka jatuh dalam kesombongan di dalam rumah Tuhan, di dalam agamanya mereka. Dan mereka menghina semua agama yang lain. Akhirnya Tuhan buang mereka di Babel. Lalu sampai kepada perjanjian baru, semacam terang muncul sesudah tema Babel. Itulah Kristus. Mari kita lihat di Matius pasal yang pertama. Ini waktu saya singkat, maka saya harus cepat-cepat, saudara ya. Lihat Matius pasal yang pertama, setelah Babel muncul pengharapan, di Matius pasal yang pertama di ayat ke-17. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai ke Daud. 14 keturunan dari Daud sampai ke Babel. Daud, kerajaan bersatu. Kerajaan Israel yang sangat kokoh di bawah pimpinan Daud, lalu hancurnya itu semua mereka menuju ke pembuangan karena kesombongan. Salomo dirikan bait suci, dia juga dirikan kuil dan dia menikahi putri-putri raja supaya kalau nanti Mesir serang, masa serang menantu. Lalu dia kawini semua anak putri-putri raja sehingga kalau mau serang, ini mantu, mana boleh raja sana serang mantu sendiri, kita kan sudah saudara. Dan dia mengokohkan kerajaannya dengan cara kawin campur dan nanti dia menyembah berhala. Maka setelah zaman Salomo, Tuhan campakkan semua kerajaan Yehuda itu ke Babel. Dan habislah seluruh kebanggaan, Tuhan hancurkan kesombongan orang percaya, hancurkan bait suci, lalu tabut perjanjian. Tidak tahu sekarang ada di mana, saudara. Dan sepanjang mereka diam pembuangan, di dalam kitab Mazmur, mereka dari tepi sungai, lalu mereka melihat ke tanah perjanjian, dari tepi sungai Babylon. Maka ada lagu kan? From the river of Babylon. Itu. Mereka merindukan pulang kampung. Tapi kapan waktunya? Tunggu sampai penghakiman Tuhan sudah surut, nanti mereka akan kembali. Nah, perhatikan, Babel adalah puncak dari kehancuran dan kesombongan orang percaya, yaitu orang Yahudi. Pasal 11 kitab Kejadian, Babel, kehancuran dari orang yang tidak percaya, yang melawan Tuhan, yang Tuhan serahkan.
Lalu semua tema Babel, baik orang yang tidak percaya maupun orang yang percaya, sekarang muncul terang, yaitu Kristus setelah tema Babel. Kita lihat di Matius pasal yang pertama tadi, 14 keturunan dari Daud sampai ke pembuangan Babel. 14 keturunan dari pembuangan Babel sampai ke Kristus. Maka kita lihat Kristus menjawab semua kegagalan dari semua umat manusia yang diwakili oleh orang berdosa yang ingin menyamakan diri dengan Allah, dan keangkuhan dari orang percaya yang merasa dirinya Tuhan, yang menyatakan ini najis, ini najis. Nanti semua akan diselesaikan oleh Kristus. Kristus yang menetapkan siapa yang najis itu, sekarang engkau tahir. Jadilah engkau tahir. Orang Yahudi bilang, tidak, najis, najis, najis. Yesus bilang, tidak. Yesus menerima orang berdosa datang kepadanya, dan Yesus membuka pintu, mari kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan pertolongan kepadamu. Aku kasih kamu rest. Kepada orang Yahudi, Yesus datang mencari domba yang terhilang. Kepada orang non-Yahudi, Yesus pergi ke Tirus, Yesus pergi ke Sidon, Yesus seberang ke Dekapolis, itu semua daerah kafir. Dan Yesus menangkan mereka semua, dan Yesus adalah Adam terakhir yang dari tempat yang maha tinggi, dia mengosongkan dirinya menjadi manusia, dan menjadi hamba yang sangat hina, dan hamba yang dihina dan diremehkan. Dan karena Yesus adalah Adam terakhir, yang dari tempat yang maha tinggi sekarang turun ke tempat yang maha rendah, maka Allah Bapa meninggikan yang merendahkan diri. Alkitab katakan, yang tinggikan diri akan direndahkan oleh Bapa, yang rendahkan diri akan ditinggikan. Dan Yesus akan ditinggikan, yaitu di atas kayu salib. Jadi kesombongan manusia ingin menghindarkan semua kesulitan, maka mau jadi Tuhan. Tetapi yang ditinggikan itu mengalami penderitaan. Itulah salib Kristus yang ditinggikan. Demi apa? Demi keselamatan untuk banyak orang. Maka sekarang kita yang ada di dalam Kristus, kita harus mempunyai spirit, kita yang disebut anak-anak Allah. Ingat, kita juga hamba. Paulus rasul, Paulus juga katakan dirinya hamba. Untuk memenangkan semua orang, aku siap jadi hamba untuk semua orang. Wah, dia tidak memegang jabatan sebagai rasul, lalu semua kalau datang kepada dia harus sembah sujud kepada dia. Tidak. Untuk memenangkan semua orang, kepada orang Yunani, kepada orang non-Yunani kah, orang apa saja, orang non-Yahudi kah, apa saja. Aku rela jadi hamba untuk memenangkan mereka. Ini spirit inkarnasi ada di dalam diri Paulus. Maka Paulus yang posisi sangat tinggi, Farisi mazhab yang paling keras. Ini lulusan Harvard University ini. Ini orang top ini di zaman dulu. Dia murid dari Gamaliel. Ini profesor top. Wah, jebolan yang sangat top. Dia Farisi mazhab yang paling keras. Dia anggota Mahkamah Agama. Dia prestasinya pernah membunuh orang percaya. Semua kehebatan di masa lalu dia anggap sebagai sampah karena Kristus keuntungan. Puji Tuhan ya. Nah sekarang kita sebagai orang Kristen, kita mau semua apa sih? Keselamatan juga dari Tuhan, tidak ada jasa gitu kan. Kita bisa melayani karena Tuhan kasih kesempatan. Kita bisa jadi pelayan di gereja karena Kristus mendirikan gereja. Kita bisa melayani di gereja karena Kristus kepala dan kita hamba-hambanya yang melayani. Lalu kita bisa punya istri, ingat Kristus kepala di dalam keluarga. Bukan saya yang kepala, saya laki-laki saya kepala. Tapi Kristus kepala dari semua. Tidak ada yang kita bisa sombongkan. Saya punya prestasi, saya punya ilmu, saya punya talenta. Ini semua dari Tuhan. Tidak ada jasa dari kita. Tugas kita adalah merendahkan diri demi memenangkan banyak orang. Oke, karena waktu saya tidak bisa panjang tuh bahas panjang lebar tentang Kristus, maka saya akan segera simpulkan. Hanya di dalam Kristus ada kerendahan hati yang sempurna. Yesus datang tidak membawa prajurit. Yesus tinggal calling, panggil pasukan malaikat. Semua musuh akan dihabisi. Yesus tidak pernah panggil. Dan dia begitu rendah hati, sampai ditinggikan, ditelanjangi, dihina-hina. Dan dialah Tuhan yang menjadi teladan bagi kita. Dialah Adam yang terakhir
yang sempurna. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk waktu yang singkat di mana Tuhan sudah membukakan pikiran kami untuk melihat kesombongan manusia, baik yang ada di dalam Tuhan maupun yang di luar Tuhan. Mereka semua sombong, tetapi Kristus yang akan menjadi teladan, yang menjadi contoh bagi semua kegagalan manusia. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa, Tuhan berkati semua yang ada di sini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hamba-Mu berdoa, biar Tuhan memberkati setiap saudara kami yang ada di Direktorat Jenderal Pajak, di kota, di jalan, di lokasi yang berbeda-beda, dimanapun Tuhan tempatkan mereka. Jadikan mereka orang-orang yang takut akan Tuhan, yang terus memandang kepada Tuhan, yang lebih tinggi dari segala sesuatu, yang sudah Tuhan berikan anugerah, biar mereka bisa bersyukur atas anugerah yang sudah mereka terima, dan jangan berikan mereka kesombongan dan ketamakan, sehingga mereka jatuh ke dalam dosa yang Tuhan sangat tidak suka. Kami berdoa ya Tuhan, Tuhan berkati dari pimpinan yang paling tinggi sampai bawahan yang terendah, siapapun manusia yang Tuhan izinkan ada di tempat ini, Tuhan pakai wadah persekutuan okumene untuk memenangkan banyak orang, supaya banyak orang yang belum percaya Tuhan bisa mengenal Tuhan. Kami berdoa untuk semua sesi-sesi dan tema-tema yang akan disampaikan oleh banyak hamba Tuhan. Tuhan pakai hamba Tuhan untuk mengisi dahaga rohani dari semua anak Tuhan di tempat ini. Beri kami kekuatan. Kiranya anugerah Tuhan terus menyertai setiap kita. Cinta kasih dari Allah Tritunggal, dari Allah Bapa, Kristus Yesus Tuhan, dan dari Allah Roh Kudus terus mendampingi dan memberikan kita kekuatan menjelang akhir, yaitu kedatangan Tuhan Yesus kali kedua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.